Salam Elohim. Kita perlu memberikan tepuk tangan penghormatan setinggi-tingginya bagi kepala gereja kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tepuk tangan bagi dia. Baik. Anugerah terbesar yang sudah terjadi bagi keluarga besar STT IKAT Maluku Utara hari ini, dan bersyukur hujan sudah berhenti. Baik saudara yang diberkati Tuhan, mengawali peresmian STT IKAT Maluku Utara, firman Tuhan menjadi landasan yang paling kuat untuk mendasari lembaga ini dari kini sampai selama-lamanya. Saya membaca dalam Bible saudara, ada 4 lembaga terpenting yang Tuhan sedang bicarakan kepada umat Tuhan, warga surga, duta Kristus. Yang pertama adalah lembaga yang kekal, yang memiliki kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu lembaga yang disebut lembaga surga. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 10, apa yang terjadi di surga itu juga terjadi di bumi. Apa yang terjadi di bumi itu juga terjadi di surga. Lembaga ini adalah lembaga yang sangat tertinggi, dan itu diberikan kepada Anda dan saya untuk masuk dalam lembaga itu. Yang percaya masuk surga angkat tangan. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, ada lembaga yang disebut dengan lembaga family atau lembaga keluarga. Lembaga ini adalah Tuhan yang mendirikan dan Tuhan yang memberkati juga. Kejadian pasal 1:27 sampai 28 berkata Tuhan memberkati lembaga keluarga ini. Sehingga sampai sekarang masih terus saudara terjadi yang namanya lembaga keluarga. Dalam segi apa saja saudara yang bernama tentang lembaga keluarga, percayalah bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mendirikan, dan Tuhan yang memberkati. Dan ketika Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang memberkati keluarga lembaga itu, saya percaya tidak akan bisa terpisahkan oleh apapun. Katakan amin. Yang kedua, yang ketiga, ada yang disebut dengan lembaga persekutuan atau lembaga yang kita bisa sebut pada zaman sekarang adalah gereja tubuh Kristus. Lembaga ini adalah lembaga yang Tuhan buat dan Tuhan siapkan, di mana supaya ada orang-orang percaya bisa berkumpul, bertemu dengan Tuhan di situ, menjadi rumah bagi orang-orang percaya, menjadi bengkel bagi orang-orang percaya, menjadi tempat di mana orang-orang memiliki, menerima manah surgawi di situ. Itu yang disebut dengan lembaga persekutuan atau gereja. Dan lembaga ini adalah lembaga yang didirikan dan diberkati oleh Tuhan. Keluaran pasal 23-25 berkata, ketika orang-orang beribadah kepada Tuhan, makanan roti diberkati, air minum juga diberkati, penyakit dilalukan dalam lembaga itu. Katakan amin. Jadi orang beribadah, orang bersekutu dengan Tuhan, pasti sehat, pasti diberkati. Yang keempat saudara, ada yang disebut dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga juga yang diciptakan, didirikan, dan diberkati oleh Tuhan. Dari sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara, ada saja kita menemukan lembaga ini yang Tuhan bicarakan. Saya ikuti dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 19 berkata bahwa Tuhan sendiri memerintahkan, menyuruh untuk mengajar kepada generasi dari sekarang dan seterusnya, bahkan disuruh berulang-ulang. Ini bicara tentang sebuah lembaga pendidikan yang tidak terputuskan, dan Tuhan adalah pemerhati yang sangat penting untuk pendidikan di dalam kehidupan sumber daya manusia. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu masuk pada zaman Yesus saudara, masih juga lembaga ini Tuhan Yesus angkat. Dari kitab Injil saudara Matius saudara, di sana berkata bahwa ketika Tuhan berawal memulai memanggil saudara para murid-muridnya, terciptalah yang namanya lembaga pendidikan. 12 murid dimulai dari 12 murid sampai 70 murid dan seterusnya bermurid-muridan. Ini artinya Tuhan begitu peduli dengan satu lembaga ini
yang disebut dengan lembaga pendidikan, yang langsung saudara memiliki pewahyuan, hikmat, didikan, arahan, pengajaran, anugerah dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya membaca saudara dalam Injil, 4 Injil saudara, ada kurang lebih saudara 4 poin, ada kurang lebih 13 ayat yang menyatakan Yesus itu adalah guru. Dan kemudian ada kurang lebih 29 ayat yang membuktikan Yesus itu juga mengajar. Dan lebih dari itu juga saudara, ini berarti bahwa lembaga satu ini tidak bisa hilang dari pandangan dan hati Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, kata-katamu itu tepat, karena memang akulah dia. Yesus tidak hanya disebut, dipanggil, atau dibuat gelar begitu saja, guru. Tetapi memang dia adalah guru. Selain dia adalah guru yang besar dan terbesar, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Anda dan saya hanya bisa menyandang dosen, guru, tapi tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Tapi Yesus tidak hanya sampai dia mengajar, memberitahu anugerah, memberitahu pengampunannya, memberitahu tentang kasihnya, memberitahu tentang jalan ke surga, tapi dia juga menyelamatkan hidup Anda dan saya. Katakan amin. Dia adalah guru saudara. Itu sebabnya ketika dia memanggil 12 murid, dia membentuk lembaga kecil ini. Dan STT Ikat Maluku Utara memulai dari kelompok yang kecil ini. Kata nubuatan Yesaya, Tuhan memulai dari kelompok besar Tuhan memulai pergerakannya dari kelompok yang terkecil untuk memulai start menuju kepada kelompok yang besar. Dan itu menjadi iman kita. Dan Tuhan ketika dia membuat satu lembaga, dia tidak membiarkan begitu yang namanya pendidikan. Dia mendidik, dia mengajar, dia menuntun, dia menyertai, dia memberkati, dia memberi kuasa, dia memberi pesan. Bahkan dia memberi otoritas dalam melaksanakan tugas-tugas. Jadi murid-murid Yesus yang ada dalam lembaga pendidikan Yesus, saudara, tidak hanya sekedar menjadi murid, tetapi memiliki otoritas yang mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Membuktikan saudara, Matius pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil kedua muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan tubuh. Yesus memberi kuasa kepada murid dalam lembaga itu. Matius 10 ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota Samaria. Ada pesan-pesan, ada message dari Tuhan sendiri. Matius pasal 11 ayat 1 berkata, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Jadi saudara, esensi daripada lembaga yang Yesus dirikan, yang disebut dengan lembaga pendidikan, adalah dia mau murid-muridnya tidak hanya sekedar menjadi murid, tetapi memiliki otoritas, kuasa yang dapat menaklukkan dunia ini, memiliki wibawa, memiliki power dari Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya hadirnya STT Ikat Maluku Utara akan jadi berkat bagi Maluku Utara ini. Pada akhirnya, Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu kerjakan, perkataan atau perbuatan, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur kepada Bapa. Kita tepuk tangan untuk dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami ada dalam 4 lembaga ini. Dan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mendirikan, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang beri kami kuasa untuk kami dapat melakukan, menjalankan imamat-Mu hari ini melalui lembaga pendidikan yang Tuhan sudah berkati, STT Ikat Maluku Utara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau adalah guru kami, Engkau adalah Sang Juru Selamat kami yang sudah menyelesaikan segala sesuatu untuk kami semua. Dan pada hari ini Tuhan, pada akhirnya
kami melihat sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, percaya doa kami sudah didengar dan dijawab Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa.